Brigjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 kilometer untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya satu orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa. ke Polres. Sempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya, Waktu penangkapan itu nggak melihat? enggak, Oh, enggak ya. enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Mm-mm. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Mm-mm. Yakin nggak ini? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya. Iya. Kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Oh, Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. tinggal lagi. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau ada hukum lah sebenar-benarnya. Dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu. Ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah bukil. Harapannya tiap 4 orang itu harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu bukil ada kita dikubur gitu aja. Bukil diserek. Bukil dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Tidak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut.
Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai satu kakak dan dua adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini membeli makanan yang diajarkan oleh korban ini. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya. Tapi disitulah saat korban bersekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah.
Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat.
Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku merudak paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya merudak paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin merudak paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku merudak paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa. ke Polres. Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya? Iya. Terus kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau ada hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru 1. Ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau 1 udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga 1 tidak mungkin? Ya harapannya 1, kalau 1 mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek. Mungkin dikubur 1. Kalau 1 udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Tidak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus.
Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipasok pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang dijajakan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian akan niat berangkat dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak yang dilakukan terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi kadang-kadang dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah PNH di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya.
Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiawan, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu,
Pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres? Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran? Iya betul. Tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi? Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya? Iya. Kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru 1, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam
sama tersangka IS ini? Kalau keluarga menduga ada ya? Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah bukir, supaya tiap 4 orang itu harus ditangkap. Kenapa ibu menduga satu tidak mungkin? Ya dapat yang satu, kalau satu bukir ada kita dikubur gitu aja. Bukir diserek, bukir dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya, Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya, Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak yang dilakukan itu terjadi. Saya kembali. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi kehilangan dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikatakan dengan kesaksian lainnya pasti.
Tapi disitulah saat korban bersikap mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiawan, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan.
Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa. ke Polres. Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Iya. Waktu penangkapan itu enggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum.
Nah, harapannya sekarang ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Nggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang, mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya. Ya. Kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang. Sudah. Ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah bukir. Harapannya tiap 4 orang itu harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu ya mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku yang dikeluarkan dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban ini. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50
korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak pidana yang dilakukan terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan digantikan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat sholat rehat di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong.
Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi
di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres? Sempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran? Iya betul. Mau tahu? Tapi tidak diizinkan oleh polisi? Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya? Iya. Kira-kira sekarang ini ya sudah mulai tenang nih. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu ya mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Masalahnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya
korban ini dari pelaku merupakan keluarga dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi kadang-kadang biar mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri,
Pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat, sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya satu orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres. Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya? Iya. Kira-kira sekarang ini ya sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tinggal lagi. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu mungkin lah anak kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Tidak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus usut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba.
Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai satu kakak dan dua adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi kadang-kadang dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyelamatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain.
Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya.
Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa. ke Polres. Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya? Iya. Kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru 1. Ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau 1 udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap tuh. Kenapa Ibu menduga 1 tidak mungkin? Ya harapannya 1, kalau 1 mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek. Mungkin dikubur 1. Kalau 1 udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Tidak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut.
Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan juga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak yang dilakukan selesai. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rapia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya
Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiawan, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu,
Pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku merudak paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya merudak paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin merudak paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku merudak paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres? Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya? Iya. Kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau ada hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru 1. Ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam
bersama tersangka IS ini. Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah bukil. Nah, ya tiap 4 orang tuh harus ditangkap tuh. Kenapa ibu menduga satu tidak mungkin? Ya dapat yang satu, kalau satu ya bukil ada kita dikubur gitu aja. Bukil diserek, bukil dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya, Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya, Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini dari pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ingin membeli makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari juga pelaku ini mengikuti, bahkan juga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu. Dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak yang dilakukan oleh saya. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi kehadiran dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan digantikan dengan kesaksian lainnya.
Tapi disitulah saat korban itu disekam, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah PH di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiawan, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan.
Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres? Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran? Iya betul. Tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi? Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapan
harapannya sekarang ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Nggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang, mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya. Ya. Kira-kira sekarang ini ya sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu ya mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ingin memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50
korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi kadang-kadang dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan napas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah rehat di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong.
Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi,
Di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang, tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres? Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran? Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi? Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya? Iya. Kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang itu harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarga
dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu, dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat sholat rehat di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga, diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku merudak paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya merudak paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin merudak paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri,
Pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya satu orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres. Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu enggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya. Iya. Kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang itu harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba.
Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai satu kakak dan dua adik yang setidak-tidaknya korban ini dari pelaku yang dikeluarkan dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban ini. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak yang dilakukan itu terjadi. Saya kembali. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekapan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain.
Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya.
Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres? Sempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran? Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi? Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya? Iya. Terus kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih? Sudah. Sudah ya? Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan? Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenar-benarnya. Dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru 1. Ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau 1 udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga 1 tidak mungkin? Ya harapannya 1, kalau 1 ya mungkin lah anak kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek. Mungkin dikubur 1. Kalau 1 udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus.
Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku merupakan keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana membentuk. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang dijajakan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah
Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiawan, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu,
Pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa. ke Polres. Sempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu enggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya? Iya. Terus kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru 1, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam
bersama tersangka IS ini. Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah bukil. Nah, tiap 4 orang itu harus ditangkap. Kenapa ibu menduga satu tidak mungkin? Ya dapat yang satu, kalau satu bukil ada kita dikubur gitu aja. Bukil diserek, bukil dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya, Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya, Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini dari pelaku merupakan keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban ini. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, lata merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya sendiri.
Tapi disitulah saat korban bersikap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah rehat di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiawan, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan.
Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi bisa ke Polres? Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran? Iya betul. Tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi? Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kita
kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Nggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang, mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya. Ya. Terus kira-kira sekarang ini ya sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu ya mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipasok pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30
kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikatakan dengan kesaksian lainnya. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyelamatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan.
Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang.
tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres. Sempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang, mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya. Iya. Kira-kira sekarang ini ya sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan, terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap tuh. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu mungkin lah anak kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Tidak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu.
Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Saya kembali. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rapia, warna merah, nanti untuk antisipasi kehilangan biar mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan napas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS.
Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS.
Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya satu orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa. ke Polres. Sempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya. Iya. Terus kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap tuh. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut.
Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai satu kakak dan dua adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku merupakan keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini membeli makanan yang dijajakan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak yang dilakukan selesai. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rapia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dilakukan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban bersekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah rehat di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah.
Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat.
Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku merudak paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya merudak paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin merudak paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku merudak paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres. Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya? Iya. Terus kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang nih. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau ada hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru 1. Ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau 1 udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga 1 tidak mungkin? Ya harapannya 1, kalau 1 ya mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek. Mungkin dikubur 1. Kalau 1 udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Tidak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut.
Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku yang dikeluarkan dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Dengan korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian akan niat berangkat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu. Dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi kehadiran yang mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya
Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut, lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiawan, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu,
Pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres? Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran? Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi? Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya 1 orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari 1 ya? Iya. Kira-kira sekarang ini ya sudah mulai tenang nih. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap 1 kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau ada hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru 1. Ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini?
Ada. Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah bukir. Kenapa ya tiap 4 orang tuh harus ditangkap tuh. Kenapa ibu menduga satu tidak mungkin? Ya dapat yang satu, kalau satu bukir lah ada kita dikubur gitu aja. Bukir diserek, bukir dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya, Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya, Bu ya? Ya, diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku yang dikeluarkan dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang dihasilkan oleh korban ini. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu. Dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rapia, warna merah, nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya. Tapi disitulah
saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah rehat di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiawan, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka
bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku merudak paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya merudak paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin merudak paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku merudak paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya 1 orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya 1 orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa. ke Polres. Tempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma 1. Yakin nggak? Enggak yakin.
Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang, mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya. Ya. Terus kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah bukir. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Dah. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus diusut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipasok pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku yang dikeluarkan dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban ini. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian
ada niat jahat dari yang diduga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu kan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia warna merah nanti untuk antisipasi kehadiran yang mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dilakukan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS. Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin.
atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024. AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku meruda paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya meruda paksa NKS. Awalnya pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin meruda paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku meruda paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS. Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya 1 orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil.
Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa ke Polres? Sempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran? Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi? Iya betul. Sampai hari ini juga belum? Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya? Iya. Kira-kira sekarang ini ya sudah mulai tenang nih. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan, terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau ada hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang tuh harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Tidak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai 1 kakak dan 2 adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya
Dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang diajarkan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan diduga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah, nanti untuk antisipasi kehilangan biar meningkatkan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan digantikan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah rehat di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya adalah Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS berusia 18 tahun menemui babak baru pada Sabtu 21 September 2024. Terbaru seusai menangkap pelaku Indra Septiawan alias IS, polisi mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan NKS. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyampaikan hal tersebut. Dikatakan olehnya, saat ini Indra masih dimintai keterangan untuk mengungkap motif tindakan keji yang dilakukannya. Selain itu, polisi juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada pihak lain yang terlibat dalam kematian NKS. Ahmad Faisal mengatakan ditemukan bukti-bukti tambahan di lokasi penangkapan seperti rokok dan beberapa barang lainnya yang diduga dipasok oleh orang lain. Namun pihaknya akan berhati-hati untuk membongkar keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu karena sejauh ini pengakuan Indra masih berubah-ubah. Sebagai informasi, tersangka pembunuhan dan peruda paksa gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ternyata hanya berbekal uang Rp200.000 selama 11 hari buron. Uang Rp200.000 itu merupakan gaji yang diperolehnya sebagai pemasang listrik. Gaji tersebut diminta Indra sebelum melarikan diri setelah melakukan aksi kejinya meruda paksa dan membunuh NKS pada Jumat 6 September 2024 lalu. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku IS sempat meminjam cangkul kepada warga diduga untuk mengubur jasad korban. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan awalnya pelaku hanya berniat memerkosa NKS.
Aksi bejat itu terjadi pada Jumat 6 September petang saat korban dalam perjalanan pulang seusai berjualan gorengan. Pelaku mencegat gadis malang tersebut lalu mengikatnya dengan tali rafia. Karena korban terus melawan, IS akhirnya membekap mulut NKS hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyeret tubuh korban sejauh 2 km untuk selanjutnya diperkosa. Setelah melampiaskan nafsunya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter ke lokasi di mana korban terkubur tanpa busana. Polisi menyebut pelaku sempat pulang untuk ganti baju sebelum kembali ke warung tempat nongkrong. Di warung inilah IS menceritakan kepada temannya bahwa ia telah membunuh gadis penjual gorengan. Polisi baru berhasil menangkap pelaku pada Kamis 19 September kemarin atau 11 hari setelah penemuan jasad korban. Indra Septiarman, tersangka yang memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari alias NKS usia 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap setelah menjadi buron selama 11 hari. Sebelum kabur, Indra ternyata sempat curhat ke rekannya. Ia mengaku telah memperkosa dan membunuh NKS pada 6 September 2024 lalu. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Menurut AKBP Ahmad, sejumlah saksi memperkuat bukti bahwa Indra merupakan tersangka yang membunuh NKS. Saksi pertama mengatakan bahwa Indra meminjam cangkul saat terjadi peristiwa pembunuhan. Selain itu, AKBP Ahmad mengatakan bahwa rekan Indra juga dicurhati langsung oleh tersangka bahwa ia yang melakukan pembunuhan terhadap NKS. Namun setelah jasad NKS ditemukan, tersangka langsung melarikan diri. Indra akhirnya ditangkap di atas loteng rumah warga yang kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, pada Kamis 19 September 2024, AKBP Ahmad Faisal Amir menyatakan bahwa penangkapan Indra berawal dari kecurigaan warga. Menurutnya, warga melihat sejumlah barang bukti di rumah tersebut, di antaranya sandal, masker, hingga jejak kaki tersangka. Tersangka pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar, Indra Septiawan alias IS, sempat mengganti baju dan nongkrong seusai melakukan aksi bejatnya. Hal ini terungkap saat polisi melakukan penyelidikan mendalam pasca penemuan jenazah korban NKS 18 tahun. Setelah kejadian tragis pada Jumat 6 September 2024 lalu, pelaku kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dan basah akibat hujan. Ia kemudian kembali ke warung tempat terakhir bertemu dengan NKS. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tim gabungan dan keluarga segera melakukan pencarian untuk menemukan korban. NKS akhirnya ditemukan tewas dalam kondisi terkubur tanpa busana pada Minggu 9 September 2024 sore lalu. Sebelumnya diketahui NKS menjajakan gorengan di sekitaran tempat tinggalnya pada Jumat 6 September 2024 sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat lalu. Kemudian sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat lalu, 4 pemuda terlihat duduk di warung mengamati korban dari kejauhan. Kemudian 3 diantaranya mendekat untuk membeli gorengannya. Proses pembelian gorengan oleh keempat pemuda termasuk ada pelaku tersebut berlangsung hingga sekira pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Kondisi hujan lebat sore itu terbesit rencana oleh pelaku merudak paksa korban. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, IS melihat korban di pasar Gelombang saat ia berjalan pulang. Ketika terpisah dari rombongannya, IS pun mengikuti korban. Hanya beberapa menit kemudian, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengadang dan menyekap korban. Saat mengadang, Indra sudah menyiapkan tali rafia merah untuk mengikat korban agar memudahkan niatnya merudak paksa NKS. Awalnya, pelaku tidak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin merudak paksa korban. Namun situasi berubah ketika NKS melawan. Akibatnya, IS menyekap korban selama sekitar 6 menit hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban disekap dan tidak sadarkan diri, pelaku merudak paksa NKS dan langsung menguburkannya dalam waktu yang singkat sekira sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian menduga kuat NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan oleh tersangka IS.
Dugaan ini disampaikan berdasarkan informasi dari tim forensik yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya Indra Septiawan atau IS, keluarga gadis penjual gorengan NKS meragukan jumlah pelaku hanya satu orang. Pihak keluarga menduga ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Hal ini disampaikan oleh kakak korban yakni Rini pada Jumat 20 September 2024. Rini juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu pelaku. Pada saat pelaku berinisial IS atau yang sekarang terungkap Indra Septiawan diamankan oleh polisi di Polres Padang Pariaman, Rini sempat datang. Tetapi tidak berhasil bertemu langsung karena pelaku sudah berada di dalam mobil. Senada dengan Rini, Eli Marliana selaku ibu korban NKS merasa bersyukur atas penangkapan tersebut. Ia meminta pelaku pembunuhan anaknya itu untuk dihukum seberat-beratnya. Eli juga meragukan bahwa hanya satu orang pelaku yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Ia tidak percaya pelaku yang hanya satu orang bisa melakukan kekejaman tersebut hingga korban dikubur. Tapi Bisa. ke Polres. Sempat. Berapa orang? Seluruh keluarga atau gimana? Ya. Waktu penangkapan itu nggak melihat? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Dia sudah dalam mobil gitu. Makanya penasaran. Iya betul. Mau tahu. Tapi tidak diizinkan oleh polisi. Iya betul. Sampai hari ini juga belum. Belum. Nah, harapannya sekarang, ini kan kata polisi sementara ini cuma satu. Yakin nggak? Enggak yakin. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bekerja hanya satu orang. Mungkin lebih dari 2 orang gitu. Lebih dari satu ya? Iya. Kira-kira sekarang ini sudah mulai tenang. Sudah. Sudah ya. Ya. Pelakunya sudah ditangkap satu kan. Terus tinggal yang bertiga lagi gitu. Tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukum lah sebenarnya dapat hukum mati. Apa harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Harapannya harus ditembak mati. Ini kan baru satu, ada dugaan nggak Bu? Ada pihak-pihak lain yang terkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu udah mungkin. Harapannya tiap 4 orang itu harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya harapannya satu, kalau satu mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diserek, mungkin dikubur satu. Kalau satu udah percaya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang tersangkanya Bu ya? Iya. Sebelumnya apakah keluarga kenal dengan pelaku? Tidak. Begitupun juga Nia. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama pelaku? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Tidak. Harapannya terus diusut ya Bu ya? Ya, terus usut. Sejumlah fakta terungkap dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari 18 tahun yang dilakukan oleh tersangka IS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kini kepolisian masih mendalami motif dan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. IS ternyata sudah mengincar korban sejak lama. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut tersangka memiliki niatan meruda paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali. Namun aksinya baru dapat dilakukan pada 6 September 2024 atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang. Faisal juga menuturkan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti seperti tas milik IS yang berisi baju saat melakukan aksi kejinya dan dompet. Selain itu pelaku ternyata juga membawa narkoba. Seperti diketahui, IS sendiri merupakan residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba.
Lebih lanjut, ia mengatakan masih ada kemungkinan pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan disertai ruda paksa terhadap Nia tersebut. Pasalnya di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipalsuk pihak lain. Nanti akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Akan tetapi pihaknya masih akan melakukan pengembangan. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu, korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai satu kakak dan dua adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku merupakan keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memberi. Dan dengan itu dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku